Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas BKI 1 Peminatan Keluarga. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan terapeutik, yang dimana pendekatan tersebut ada 8. Yang pertama, terapi hubungan imago. Yang kedua, terapi yang berfokus pada emosi. Yang ketiga, terapi sistem keluarga internal. Yang keempat, metode Gottman. Yang kelima, model perkembangan terapi pasangan. Yang ke 6. Psikologi positif. Yang ketujuh, terapi narasi. Dan yang terakhir, ada konseling individual. Namun saya di sini hanya akan menjelaskan salah satu dari ke-8 pendekatan terapeutik tersebut, yaitu terapi hubungan imago. Terapi hubungan imago atau imago relationship therapy, yaitu pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Harville Hendrick dan Helen Lackey-Hahn pada akhir 1980-an. Terapi ini dirancang untuk membantu pasangan membangun hubungan yang lebih sadar, penuh empati, dan saling menyembuhkan, terutama dengan menyadari pengaruh pengalaman masa kecil terhadap dinamika hubungan dewasa. Nah, setiap orang pasti membawa bekal emosional dari masa kecilnya ke dalam hubungan dewasa. Bekal ini meliputi ada yang pengalaman positif, tetapi juga luka-luka emosional yang belum selesai. Nah, dalam terapi imago ini diyakini bahwa seorang itu secara tidak sadar memilih pasangan yang memiliki karakteristik serupa dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Pemilihan ini bukan sekedar kebetulan, namun otak bawah sadar mereka yang berharap bahwa luka lama itu yang belum sembuh itu akan bisa disembuhkan melalui hubungan baru tersebut. Namun harapan itu sering justru membawa sebuah konflik. Pasangan yang menjadi cermin dari luka masa lalu kita, ketika konflik itu terjadi, pasangan akan merasa kecewa atau frustasi karena harapan penyembuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, disinilah peran terapi imago itu menjadi penting karena bisa mengubah konflik menjadi jembatan untuk pemahaman dan penyembuhan mereka. Proses terapi imago itu berawal dari sebuah konflik, lalu menjadi sebuah kesadaran, dan salah satu alat utama dalam terapi ini adalah dialog imago. Dialog ini adalah teknik percakapan terstruktur antara dua pasangan dengan 3 langkah utama, yaitu yang pertama mencerminkan atau mirroring, yang kedua yaitu memvalidasi atau validation, yang ketiga atau yang terakhir yaitu merasakan empati. Tujuannya di sini hanya satu, yaitu membangun komunikasi yang tidak reaktif tetapi penuh kesadaran dan empati. Lalu apa tujuan dan manfaat dari terapi imago ini sendiri? Nah, tujuan dan manfaat terapi imago ini tidak hanya bertujuan mengatasi konflik, tapi membentuk relasi sadar atas conscious relationship, yaitu hubungan di mana kedua belah pihak itu menyadari luka masa lalu, bersedia bertanggung jawab atas reaksi mereka, dan saling membantu untuk tumbuh. Dan manfaat dari terapi ini yaitu supaya komunikasinya lebih sehat dan terstruktur, lalu kedekatan emosional yang lebih dalam, penurunan konflik berulang, penyembuhan luka emosional masa kecil, lalu peningkatan rasa cinta dan saling menghargai. Mungkin di sini saya akan kasih contoh yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya ada sepasang suami istri, kita sebut saja namanya Rina dan Dito. Mereka ini menikah sudah hampir 5 tahunan. Selama ini hubungan mereka itu baik-baik saja. Namun belakangan ini hubungan mereka lagi kurang baik. Misalnya masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Seperti masalah telepon aja, telepon yang tidak diangkat. Si Rina ini menelpon Dito, namun si Dito ini tidak segera mengangkat dikarenakan si Dito ini lagi ada kerjaan di kantornya. Lalu pas pulang dari kantornya, si Rina ini marah-marah. Kenapa kok teleponnya nggak diangkat? Sudah nggak peduli lagi sama aku. Gitu, kata si Rina ini. Lalu Dito yang udah capek pulang kerja disambut dengan Rina yang udah marah-marah. Akhirnya dia juga menjawab, aku lagi ada kerjaan di kantor. Kenapa? Kamu lebay banget cuma masalah ginian. Nah, dalam masalah tersebut, si Rina ini ngerasa bahwa ia jadi seorang istri yang tidak didengar, sedangkan Dito merasa jadi suami yang diserang terus oleh istrinya. Kata lainnya begitu. Gara-gara masalah tersebut, mereka tidak ada yang bicara satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk pergi mengikuti terapi hubungan imago. Nah, dalam terapi imago ini kan seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 langkah utama untuk melakukannya. Mereka melakukan dialog imago tersebut. Yang pertama, mirroring atau mencerminkan. Di sini si terapis itu mempersilahkan Rina untuk berbicara terlebih dahulu. Dan Dito hanya mendengarkan, lalu mengulangi dengan kata-katanya sendiri seperti
Aku ngerasa diabaikan dan nggak penting waktu kamu nggak jawab telepon. Jadi aku mikir, jangan-jangan kamu udah nggak peduli lagi sama aku. Nah di sini si dia tuh mengulang kata-kata Rina. Jadi kamu merasa diabaikan dan nggak penting saat aku nggak angkat telepon dan kamu khawatir aku nggak peduli. Benar begitu? Iya, begitu kata Rina. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu validation atau validasi. Di sini Dito diminta mengakui bahwa perasaan Rina masuk akal dari sudut pandangnya. Seperti, hmm, aku bisa ngerti kenapa kamu merasa seperti itu. Kamu mencoba ngehubungin aku, tapi aku nggak ada kabar sama sekali. Itu pasti bikin kamu nggak nyaman. Seperti itu. Langkah ketiga yaitu empati. Di sini, si terapis ini meminta Dito untuk membayangkan dan menyebutkan apa yang mungkin dirasakan Rina. Seperti itu. Misalnya, aku bisa ngebayangin kamu ngerasa kesepian atau mungkin seperti ditinggalkan. Mungkin kamu takut sendirian atau ngerasa nggak dianggap. Hmm. Nah, di sini ini Rina mulai menangis. Dia berkata bahwa waktu kecil dia sering ditinggal ibunya tanpa penjelasan. Dia tuh sering nunggu, tapi nggak pernah tahu kapan ibunya pulang. Seperti itu. Eh, Tiba saatnya akhir terapi hubungan imago yaitu penyadaran dan perubahan. Tiba-tiba semuanya itu menjadi jelas bagi Dito. Ia tidak sedang dimarahi karena nggak ngangkat telepon. Ia sedang nyentuh luka Ramarina yang belum sembuh. Seperti itu. Nah, sejak saat itu, Dito ini menjadi lebih sadar. Ia mulai mengabari jika akan sibuk atau tidak bisa dihubungi. Rina pun mulai belajar membedakan antara luka masa kecil dan realitas saat ini. Keduanya itu sadar bahwa konflik mereka itu bukan tentang telepon yang nggak diangkat ataupun nggak dijawab, tapi tentang rasa aman, kepercayaan, dan luka masa lalu yang mereka bawa ke hubungan yang sekarang. Itu contoh yang bisa saya berikan dalam kehidupan sehari-hari tentang terapi hubungan imago. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.